Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, ada saya Asnaina Nur Afifah dan teman saya Mas Faiz Abdillah Al-Falah. Kami dari kelompok 3 akan membahas tentang desain program tahunan PAI untuk mata kuliah desain perencanaan dan pembelajaran dengan dosen pengampu yang kami hormati Ibu Dr. Umi Zulfa. Komponen perencanaan pembelajaran terdiri dari tujuan, bahan ajar atau materi, strategi atau metode, dan penilaian atau evaluasi. Kegiatan pembelajaran di sekolah dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu atau terjadwal. Oleh sebab itu, apa yang akan disampaikan dalam kegiatan pembelajaran perlu dibuat dalam program tahunan, dalam durasi waktu tahunan atau prota, dan program semester dalam durasi 6 bulan atau promes. Nah, pada pembahasan kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai program tahunan atau prota. Untuk rumusan masalah, kami memiliki 5 rumusan masalah, yaitu tentang apa pengertian program tahunan, bagaimana pedoman dalam penyusunan program tahunan, apa fungsi program tahunan, bagaimana langkah-langkah penyusunan program tahunan, bagaimana format program tahunan. Adapun tujuan penulisan, memahami pengertian program tahunan, mengetahui pedoman dalam penyusunan program tahunan, mengetahui fungsi program tahunan, mengetahui langkah-langkah penyusunan program tahunan, mengetahui format program tahunan. Pengertian program tahunan atau prota. Program tahunan atau prota adalah rencana penetapan alokasi 1 tahun untuk mencapai tujuan dari standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Penentuan alokasi waktu ditentukan pada jumlah jam pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku serta keluasan materi yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, pendapat tersebut disampaikan oleh Sanjaya. Program tahunan atau prota disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan untuk mencapai kompetensi dasar, maka dalam program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar yang dilakukan. Dalam penyusunan, pedoman penyusunan dan komponen program tahunan, ya dalam perencanaannya seorang guru harus menyusun rencana pengajaran dengan berpedoman pada kurikulum yang sedang berlaku, yang terdiri dari yang pertama ada daftar kompetensi dasar sebagai konsensus nasional yang dikembangkan dalam SK atau KD setiap mata pelajaran yang akan dikembangkan. Standar kompetensi atau KD-nya kompetensi dasar. Yang kedua ada skop dan sekuensi setiap kompetensi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Diperlukan materi pembelajaran yang kemudian disusun dalam pokok-pokok bahasan dan subpokok bahasan yang mengandung ide-ide pokok sesuai dengan kompetensi dan tujuan pembelajaran. Dan yang ketiga ada kalender pendidikan. Penyusunan kalender pendidikan selama 1 tahun pelajaran mengacu pada efisiensi, efektivitas, dan hak-hak peserta didik. Setidaknya dalam menyusun prota, komponen yang harus ada yaitu sebagai berikut. Pertama ada identitas satuan pendidikan, yang kedua mata pelajaran, yang ketiga tahun pelajaran, yang keempat standar kompetensi, yang kelima ada kompetensi dasar, dan yang keenam ada alokasi waktu, dan ketujuh ada keterangan. Adapun fungsi dari program tahunan sebagai pedoman dalam menyusun promes, program satuan pelajaran, dan juga sebagai persiapan dalam mengajar agar lebih rapi dan terorganisir lebih matang. Yang kedua, sebagai acuan dalam rangka optimalisasi efisiensi dan efektivitas penggunaan waktu belajar efektif yang ada. Langkah-langkah penyusunan program tahunan. 1. Menelaah kalender pendidikan dan ciri khas sekolah atau madrasah
berdasarkan tingkat satuan pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, pekan efektif belajar, lalu waktu pembelajaran efektif atau per pekannya. Yang ketiga, menghitung jumlah pekan efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan format matrik yang tersedia. Yang keempat, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Yang kelima, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Yang ketujuh, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk setiap semester. Yang kedelapan, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Adapun format analisis pekan efektif seperti ini. Ada kolom semester, bulan, jumlah minggu, minggu efektif, minggu tidak efektif, dan keterangan. Untuk format program tahunan atau prota, ya tadi ada identitas, lalu mata pelajaran, satuan pendidikan, kelas atau program, tahun pelajaran. Dalam tabel ada semester, standar kompetensi, atau kompetensi dasar, alokasi waktu, dan keterangan. Baik, demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.